Halo guys, balik lagi sama Gojam. Guys, hari ini gue mau jawab ya. Ini ada satu curhatan ya guys dari penonton setia Gojam nih. Gitu ya. Ini Bro La Teknik ya. Ini Bro La Teknik nih gue kenal banget karena suka banget kok komen-komen di channel ya gitu ya. Dan makasih Bro La Teknik ya udah sering nonton ya gitu ya. Makasih nih, ini penonton setia Gojam nih, Bro La Teknik ya. Jadi Bro La Teknik hari ini mau minta komentarnya Gojam ya, dan gue akan hari ini mau komentar. Ini dia ada curhat nih. Guys, kalau misal kalian mau curhat juga boleh ya. Gue sih suka-suka aja, nggak apa-apa ya, nggak melulu harus bertanya. Kadang-kadang mau curhat aja gitu ya. Kalau curhatannya bisa gue komentarin, gue komentar ya gitu ya. Oke, kita masuk ya guys ya ke curhatan Bro La Teknik. Halo Bro Gojam, minta komentarnya ya. Kenapa saya tidak pernah puas punya lebih dari 1 jam? Saya tidak pernah membeli jam Rolex yang langka, cuma cari yang sesuai budget aja. Juga nggak pernah niat jual kembali apa yang sudah dibeli, biarpun jatuh harganya. Apa alasan Bro Gojam menggandrungi jam sampai saat ini? Makasih. Oke, gua akan komentarin ya Bro La Teknik ya. Pertama, kenapa saya tidak pernah puas punya lebih dari 1 jam? Ya gini bro, kalau menurut gua gini ya. Ya wajar, itu wajar banget gitu. Nggak pernah puas lebih dari 1 jam tuh wajar banget gitu loh. Ya bayangin ya bro ya. Gua nih gue juga udah coba ya. Gue udah coba puluhan jam. Udah pernah punya puluhan jam. Dan itu aja gue nggak puas-puas gitu loh. Masih ada aja gitu loh jam tangan di luar sana yang gue penasaran, pengen punya, pengen beli, pengen coba, pengen bonding gitu ya. Nggak pernah puas. Ini makanya menurut gua hobi ini ya, ini kalau lu bener-bener istilahnya kayak menurut gua tuh kayak journey gitu loh. Kayak journey. Gua tuh anggap ini kayak journey gitu loh. Dulu sebelum sebenarnya gue juga punya hobi-hobi lain ya sebelum jam tangan gitu ya. Tapi sejauh ini jam tangan yang paling lama sih ya, jujuran ya. Gitu, gue nggak pernah nyangka gue kecantol nih hobi. Gue nggak pernah nyangka gue bakal terus suka jam tangan sampai sekarang ini, sampai selama ini gitu loh. Ini udah jalan berapa lama ya? Udah mau 10 tahun loh, nggak kerasa loh. Wah, luar biasa ya, gue aja kaget loh gitu. Dan herannya dulu gue sebenarnya punya kok banyak hobi dia di luar jam tangan gitu ya. Tapi ya biasanya senengnya berapa tahun pertama aja, lama-lama nanti ada bosennya gitu loh. Terus lama-lama gue kayak suam-suam gitu. Tapi jam tangan gue lumayan kayak konsisten sih, lumayan seneng gitu ya. Seneng sampai sekarang aja gue masih seneng gitu. Dan kenapa gue bisa seneng? Karena gue juga nggak puas bro gitu. Jadi bukan lu aja, gue juga nggak puas gitu loh. Gitu ya, gue udah coba puluhan gitu ya. Coba merek ini dulu waktu pertama kali gue coba jam pertama gue coba Tag Heuer. Terus habis Tag Heuer gue pengen coba Omega. Terus habis Omega gue pengen coba lagi merek Rolex tuh yang paling terkenal gitu kan. Udah coba Rolex. Terus akhirnya gue pengen coba lagi merek lain gitu ya. Terus udah gitu itu secara merek. Terus udah gitu juga terus komplikasi juga. Jam tangan juga banyak komplikasi gitu ya. Jadi lu bayangin ya, jam tangan tuh udah banyak komplikasi. Ada komplikasi ini, komplikasi itu. Ada yang simple, ada yang rumit. Ada yang warnanya ini, ada yang warnanya itu. Ada yang sporty, ada yang dressy. Terus udah gitu tiap merek juga dia tuh jatuhnya di tangan juga beda-beda gitu ya. Jadi memang banyak sekali varian gitu loh bro. Jadi wajar kalau lu bilang nggak puas gitu ya punya lebih dari 1 jam. Emang nggak puas bro, nggak akan puas gitu loh. Beneran nggak akan puas. Gue juga udah coba puluhan aja, gue nggak puas loh gitu. Sampai sekarang masih banyak banget yang gue pengen coba gitu loh. Belum kalau kita ngomongin independen lagi. Wah gila bener, gue kalau udah liatin independen, micro brand, gila itu bisa meledak gitu. Makanya kan gue suka bilang gitu, nggak mungkin gue bisa coba semuanya. Sampai gue mati juga nggak mungkin gue semua bisa coba gitu loh. Gue aja sampai sekarang bro, jujuran ya, gue udah coba begitu banyak ya. Tapi gue merasa ya gue tuh masih banyak banget yang belum coba gitu loh. Gue masih belum
coba gue belum bisa beli jam itu yang ada yang dari precious metal, dari gold. Gue pengen banget tuh punya jam gold gitu ya. Aduh, rasanya kayak gimana gitu ya. Gue pernah coba di toko, tapi gue nggak pernah lakuin gue nggak pernah pakai sehari-hari. Bagaimana pengalamannya, gue nggak pernah punya gitu. Gue belum punya jam yang super high horology kayak model Patek Philippe apa segala. Gue juga belum sanggup gitu ya. Jadi banyak sekali tuh namanya jam tangan di luar sana yang gue sendiri pengen coba tapi belum kesampaian. Dan walaupun gue dicoba puluhan gitu ya, tapi gue tetap nggak puas gitu loh. Jadi kalau lo bilang kenapa nggak puas lebih dari 1 jam, nggak salahin bro La Teknik gitu loh. Karena gue juga begitu gitu loh. Pernah gue paling banyak gue pernah punya gitu ya, di dalam satu waktu gitu gue punya HP 6 jam gitu. Dan udah gitu juga puas ya? Nggak puas. Terus gitu gue nyari terus, lihat terus. Waduh, ada jam ini jam itu. Apalagi tiap tahun juga keluar terus model baru-baru gitu kan. Jadi nggak bisa puas gitu loh. Justru kalau udah puas ya, udah puas begitu. Ya udah itu ya udah akhirnya berhenti gitu loh. Tapi mungkin nggak puas, mungkin sih ada sih orang-orang ya. Gue pernah baca sih, pernah sih dengar gitu ya. Ada orang yang bisa puas gitu loh. Tapi sih rata-rata nggak puas ya gitu ya. Gue sih juga nggak puas loh gitu loh. Tapi menurut gue sih bro, nggak apa-apa sih kalau nggak puas. Karena ya kalau udah puas ya udah, berarti ya lama-lama ya udah jadi suam-suam, udah mulai suam-suam gitu kan. Gitu. Kalau gue sih juga sampai sekarang nggak puas gitu. Cuman yang penting sih gini bro, kalau nggak puas sih menurut gue nggak apa-apa. Asal jangan kena kayak penyakit gitu. Ada orang yang nggak puas nih ya, terus matanya belaratan terus gitu, pengen terus beli jam sampai bangkrut. Wah itu jangan sampai kayak gitu ya. Ya kita boleh gitu. Kadang kita udah punya tapi nggak puas. Ini sih kalau gue sih cara pribadi gitu. Walaupun gue bisa punya gitu ya, udah punya berapa jam gitu ya, tapi gue nggak puas. Ya gue nggak apa-apa, pengen punya lagi, tapi gue jadiin itu semacam kayak target ke depannya gitu. Gue pengen lah satu hari gue bisa beli itu gitu loh. Tapi gue jangan sampai jadi kepikiran terus gitu loh, nggak usah gitu loh. Nah gue sih kalau misalnya jadi kayak ada target gitu loh, nanti ini nih suatu hari ini gue mau punya gitu. Jadi bikin semangat, ada motivator gitu loh. Seperti itu sih gitu. Jadi menurut gue sih wajar ya, nggak pernah puas tuh wajar ya gitu. Tapi jadiin aja itu sebagai motivator gitu. Kalau ada jam yang lu suka banget gitu ya, walaupun lu udah punya lebih dari 1 jam gitu, dan tetap masih ada satu yang lu pengen banget punya, ya jadiin aja itu sebagai satu motivator. Mungkin biasanya ada orang yang sering sih gue denger gitu, orang beli jam kalau untuk nandain, untuk memperingati event gitu. Misalkan lu misalnya misalnya baru dapat promosi, atau mungkin misalnya ada hal besar lah, misalnya misalnya baru menikah atau gitu. Itu semacam begitulah pokoknya. Ada big event gitu, nah ya beli gitu kan. Itu kan bisa kan, jadi akhirnya jadi satu kenangan kan gitu kan. Lu beli jam di waktu untuk memperingati momen-momen yang bagus gitu di hidup lu gitu. Nah itu kan bisa dijadiin seperti gitu kan gitu. Jadi kalau misal lu naksir jam walaupun udah punya lebih dari 1 jam, ya nggak apa-apa, jadiin aja itu jam-jam yang lu suka itu ya, untuk semacam kayak suatu motivator di dalam hidup lu gitu loh. Jadi suatu hari kalau lu ada suatu hal yang bagus gitu ya, lu boleh jadiin itu excuse untuk beli gitu kan, bikin hidup lebih berwarna, betul lah gitu. Kalau gue sih begitu ya gitu ya. Saya nggak pernah membeli jam Rolex langka. Iya emang gak usah dibeli lah bro, jam Rolex langka-langka gitu ya, kecuali lu suka banget ya. Karena gue dulu juga Rolex, gue udah pernah punya Rolex gitu ya. Gue sekarang udah nggak punya sih Rolex, tapi gue jujur juga sekarang nggak tergila-gila sama Rolex ya, jujur ya. Bukan gue nggak suka Rolex sih, sebenarnya beberapa model Rolex gue suka. Tapi yang gue nggak suka dari Rolex adalah dengan harga segitu gitu ya. Itu sebenarnya lu bisa banget dapat jam tangan yang lain tuh yang jauh lebih bagus sih menurut gue gitu. Yang nggak kalah bagus dan lebih bagus malah, dengan uang yang sama atau bahkan lebih murah gitu loh, menurut gue begitu. Jadi nggak pantas lah, kadang-kadang gue ngerasa nggak pantas aja gitu loh. Kalau gue sih orangnya
nggak gila merek gitu ya. Gue tuh emang beli jam, lihat jam itu bukannya dari merek gitu. Jadi bukan gue jelekin Rolex, tapi gue nggak ngelihat kayak gimana ya harus Rolex gitu loh. Gue bahkan lihat banyak jam di luar sana sebenarnya lebih bagus ya Rolex, dan harganya pun lebih murah gitu loh. Jadi gue juga nggak tergila-gila sih gitu. Gitu. Jadi ya kalau misal lu nggak pernah beli jam Rolex ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya sih gitu loh. Kecuali kalau lu suka ya boleh suatu hari beli ya boleh gitu. Tapi kalau nggak suka nggak usah beli. Jangan gara-gara Rolex tuh saya mau beli gitu. Itu namanya ya nggak benar juga gitu kan. Cuman cari yang sesuai budget aja. Iya benar, gue juga begitu. Ngapain gitu loh. Gue juga pengen bro punya jam super high horology. Gue juga pengen punya jam yang terbuat dari precious metal gitu ya. Pengen. Tapi gue kan nggak sanggup sekarang. Jadi ya gue nggak beli gitu loh. Ya kita emang beli harus sesuai budget. Jangan maksa gitu ya. Ini kan memang jam tangan ini kan bukan barang murah. Ini kan bukan barang murah. Kalau buat gue barang mahal gitu. Gue nggak peduli deh. Kalau misalnya kayak misal dulu gitu kan. Gue waktu gue ngomong kurang bagus soal Hublot gitu kan. Wah kan gue diserang tuh gitu kan. Ini orang nggak sanggup lah inilah, lu nggak sanggup beli lu, makanya lu hina lah apalah gitu ya. Gue kan dibilang begitu gitu kan, gitu ya biarin aja, gue sih nggak peduli gitu, karena memang ya gue juga kayak lu filosofinya, ya gue beli yang gue sanggup dong, ya gue beli yang gue sesuai budget dong gitu ya. Jadi gue nggak usah ini gitu loh. Gue boleh ngomongin Patek Philippe apa segala, tapi gue memang belum punya gitu loh. Dan gue nggak apa-apa, gue ngomongin Patek Philippe ya, gue bukan bilang gue expert Patek Philippe wah gitu ya. Ya gue kalau orang-orang yang mungkin udah kolektor kelas tinggi ya gitu. Tapi juga yang ya kita cari ya lu beli dan cari yang sesuai budget itu menurut gue bener gitu loh. Karena jujuran ngomong ya bro ya, orang yang punya yang bisa beli jam yang mahal sekalipun ya, juga kadang-kadang juga goblok kok gitu loh. Juga kadang-kadang nggak tahu apa-apa soal jamnya. Dia punya duit tapi dia otak ketolol kok gitu, banyak gitu loh. Jadi waktu orang misalnya ngehina gitu kan, wah iya lu nggak bisa gue misalnya dihina gitu, oh ya lu nggak bisa belilah apalah gitu ya. Ya yang bisa beli aja juga kadang-kadang goblok kok, dia nggak tahu apa yang dia beli kok gitu. Emangnya banyak orang yang beli jam mahal cuma buat pamer doang gitu, cuma mau tunjukin nih gue orang kaya gitu loh. Dia tolol padahal nggak tahu apa-apa gitu loh. Jadi nggak usah khawatir gitu loh. Jadi lu cari yang sesuai budget itu udah bener gitu loh, gitu ya. Gue juga punya temen yang dia koleksinya jauh di atas gue gitu loh, gitu ya. Dan dia tuh tapi dia pun aja masih main loh jam-jam yang nggak bilang mahal-mahal gimana gitu. Dia punya Patek Philippe tapi dia juga masih main Oris, dia masih main gitu loh, dan nggak apa-apa. Dan gue juga pernah nanya gitu, kenapa sih lu kok udah punya jam yang super high horology kok masih yang budget gitu, kayak yang lebih murah begitu, kayak misal Oris gitu, kok masih ngelirik gitu loh. Karena ya kalau namanya pecinta jam sejati tuh nggak peduli gitu loh, nggak harus kayak harus yang high horology baru gue ini gitu. Nah itu mah lu mah kayak begitu mah, aduh. Kalau orang yang benar-benar senang jam tuh, lu bisa lihat gitu loh, lu bisa appreciate, lu bisa hargain gitu. Nggak usah kayak gitu. Jadi lu nggak apa-apa kok cari sesuai budget, itu menurut gue sih ya bagus gitu. Jangan kayak orang gila ya, sampai lu stretch gitu loh. Kalau memang belum sanggup budgetnya ya udah nggak apa-apa ya, nabung aja gitu. Gue juga banyak yang naksir jam-jam tangan gitu, terutama yang precious metal, yang gold gue pengen punya suatu hari gitu loh. Kan keren kan jam tangan, dari gold kan keren kan jatuhnya. Gue pernah coba jam tangan gold di tangan aja, kayaknya mantep banget tuh, berat gitu kan ya. Tapi gue nggak sanggup ya, gue nggak sanggup beli ya, nggak apa-apa, gue nggak maksakan gitu ya. Dan lu juga nggak usah maksain gitu ya. Ya itu udah bagus. Juga nggak pernah niat jual kembali apa yang sudah dibeli, biarpun jatuh harganya. Oke, nah ini sih menurut gue ya nggak apa-apa sih bro, kalau lu mau begini gitu ya. Kalau menurut gue sih lu jual kalau buat jam yang bukan masalah jatuh nggak jatuh. Kalau menurut gue, kalau ada jam tangan yang lu udah nggak suka, nah lu mendingan lu jual. Nah kalau gue begitu. Kalau gue begitu. Kalau gue jam yang gue udah nggak suka baru gue jual gitu. Jadi gue tuh
Kalau gue begitu, bukan masalah apa jatuh atau enggak atau apa, bukan begitu. Kalau gue pokoknya gue misalnya sama jamnya udah nggak bonding ya, ngapain gue simpen gitu loh. Kalau gue orangnya kan, gue kan ini kan hobi gini kan, gue kan pengen bisa rasain jam lain gitu loh, karena ini kan buat gue kayak journey gitu ya. Nah, gue buat pengalaman gitu. Jadi gue apa namanya, kalau gue udah nggak suka jamnya ya gue ini gitu loh, gue lepas aja, gue jual, nanti uangnya gue mau pakai buat beli lagi yang baru gitu loh. Kalau gue sih begitu gitu ya. Karena kalau gue misalnya gue nggak pernah jual begitu ya, ya lama-lama numpuk gitu loh, dan gue nggak sanggup lah, gila itu duitnya bagaimana coba. Gue kan nggak mungkin semua gue simpen kan gitu loh. Nah makanya itu dia gitu. Makanya gue kalau misalnya gue beli jam juga gue mikirnya lama gitu loh, nggak sembarangan beli, gue mikir lama banget gitu loh. Dan udah gitu apa namanya, dan kadang-kadang apa yang namanya taste tuh ya bisa berubah gitu loh. Jadinya tuh ya kadang-kadang ada jam yang gue dulu suka tapi bisa akhirnya nggak suka lagi, dan daripada gue simpen-simpen ya mending gue lepas gitu loh. Apalagi kadang-kadang misalnya gue punya teman gitu ya, dan dia juga suka gitu ya yang jam tangan gue beberapa, ya udah gue bisa lepas gitu loh. Jadi gue kasih kesempatan buat orang lain rasain yang apa jam tangan yang mereka pengen punya gitu loh. Sedang nanti gue dapet duitnya kan gue bisa apa beli lagi yang baru kan gitu, yang lebih gue suka. Nah ini terakhir, apa alasan Bro Gojam menggandrungi jam tangan sampai saat ini? Makasih ya. Alasannya karena begini bro, yang seperti tadi gue bilang, karena ini hobi menurut gue menarik ya gitu ya. Kesatu adalah gini, dari hobi ini ya, apa gue tuh gimana ya, ya gue senang sih sama jam tangan ya. Gue juga bingung ya gitu ya. Ini satu-satunya perhiasan ya kalau menurut gue ya, apa yang menurut gue tuh ya, gue orangnya nggak bisa pakai perhiasan sih gitu ya. Gue cuma bisa pakai jam tangan gitu loh. Kalau gue pakai apa ya, pakai kakek kalung ya gue nggak cocok gitu ya Tapi bukan masalah begitu sih, gue emang suka sama jam tangan sih gitu ya. Nggak tahu kenapa, gue juga bingung sih kenapa ya. Padahal dulu percaya nggak percaya ya, gue tuh dari kecil nggak pernah pakai jam tangan loh. Tapi tiba-tiba ada satu waktu ya, gue tuh tertarik sama jam tangan karena gue tuh kayak tertarik aja, kenapa sih ini kok ada jam tangan bisa harganya bisa sampai 1 miliar ke atas gitu. Gue bingung apa sih yang bikin beda. Terus gue jadi pelajarin tuh gitu. Nah waktu gue pelajarin, akhirnya gue coba nyemplung gitu loh. Nah waktu gue nyemplung, gue pakai gitu ya. Tiba-tiba gue mulai dari sana belajar. Makin belajar gue makin keren ya ternyata ya gitu ya. Dan jam tangan itu kayak perhiasan sih buat gue gitu. Bagus gitu ya. Movementnya apa gitu ya, keren aja gitu. Warna apa gitu ya. Gue juga bingung sih Kak. Dan kalau ditanya ya, kenapa alasannya masih sampai sekarang masih gandrungin jam. Karena menurut gue sih jam tangan itu menarik gitu ya. Dan itu adalah benda yang menurut gue juga ya, kalau mau disimpan juga bisa jadi barang antik gitu ya. Jadi itu sih yang gue seneng gitu. Kalau dari jam tangan. Begitu juga menurut gue bagus lagi jam tangan itu tuh nggak terlalu makan tempat. Dia tuh kecil gitu loh. Jadi gue juga ada gitu bro, kayak suka apa, kayak misalnya gue suka figurin gitu ya. Lego gue juga suka gitu. Tapi gue kadang-kadang suka capek gitu karena dia makan tempat gitu loh. Sedangkan jam tangan tuh nggak makan tempat gitu loh. Nah itu kesatu yang gue suka. Udah gitu yang gue seneng lagi, jam tangan itu dia bisa dipakai gitu. Jadi kayak bener-bener jadi bagian dalam hidup gitu loh. Tiap hari gue pakai gitu ya. Tiap hari gue pakai, gue liatin gitu loh. Ya lagi di luar gitu ya. Lagi nunggu gitu ya. Terus gue liatin jam tangan gitu ya. Gue seneng gitu loh. Jadi kayak bagian kayak teman hidup gitu. Jadi kayak bagian dari badan gue gitu loh. Jadi gue liatin gitu. Kadang-kadang bosan gue liatin. Gue ada chronograph gara-gara gue mainin gitu ya. Gue seneng gitu loh. Terus udah gitu gue juga merasa tuh menarik jam tangan itu. Karena ada banyak banget komplikasi. Ada banyak brand. Ada banyak kayak apa macam-macam. Movementnya inilah itulah gitu ya. Terus udah gitu warnanya inilah itulah gitu ya. Iya jadi bagus aja gitu loh. Keren gitu loh. Jadi kayak apa ya, kayak mobil gitu ya kali ya kalau menurut gue gitu ya. Jadi ya kenapa gue suka jam ya, karena emang gimana ya, karena menurut gue sih bagus. Karena menurut gue jam tangan itu kayak perhiasan, bagus, indah gitu ya. Udah gitu gue senang bisa dipakai gitu ya. Gue nggak pakai apa-apa lagi yang lain gitu. Gue cuma bisa pakai jam tangan gitu. Jadi gue
pakai jam tangan gitu. Gue ngerasa kayak itu kayak benda yang nemenin gue sehari-hari gitu ya. Lagi bosen gue liatin, lagi apa, lagi nunggu gue liatin jam tangan gitu. Gue seneng gitu loh. Jadi ya itu sih yang bikin gue seneng sih sampai sekarang jam tangan gitu ya. Gue nggak bosen gitu loh. Dan begitu keluar terus yang baru, tiap tahun keluar terus gitu jam tangan. Jadinya ya gimana mau bosen gitu ya. Belum bosen sampai sekarang. Tapi memang sih kadang-kadang sih pernah lah gue juga akuin nggak, yang namanya interest itu bisa kadang up and down gitu ya. Ada kadang-kadang kalau gue tuh ada kadang-kadang suka banget, tapi kadang-kadang juga bisa lagi suam-suam gitu ya. Tapi overall sih gue masih tertarik sama ini hobi gitu loh. Dan menurut gue kenapa gue bisa begitu ya, karena sih memang satu variasi produk yang banyak ya di market banyak, dan juga banyak banget yang belum gue coba gitu loh. Kalau gue mungkin udah banyak sekali yang gue udah coba-cobain gitu ya, mungkin lama-lama interest gue juga bisa turun gitu ya. Tapi gue masih sekarang di level ini ya, gue masih banyak banget yang gue belum coba. Jadinya gue masih rasa penasaran itu masih tinggi banget gitu. Gue masih belum punya jam yang super high horology ya, gue masih belum punya jam-jam yang terbuat dari precious metal. Gue belum punya jam-jam independent gitu ya. Gue masih banyak kayak FP Journe lah, H. Moser, itu jam-jam seperti itu. Aduh, gue pengen banget punya gitu loh. Gitu ya, rasain gitu. Gue belum ada kesempatan begitu gitu. Jadi terlalu banyak bro jam-jam yang di luar sana yang menarik, yang bagus-bagus di mata gue. Tapi gue belum pernah punya kesempatan punya juga gitu ya. Gitu, uangnya juga belum sanggup gitu ya. Jadi karena gue masih belum coba ini itu dan masih banyak barang bagus di luar sana yang gue belum coba ya, gue masih terus tertarik, masih terus menggandrungi gitu loh. Jadi kadang-kadang jam tangan yang gue suka, yang gue belum bisa beli ya gue terus iming-imingin taruh gitu. Dan percaya sama gue deh bro, kadang-kadang ya jam tangan yang lu udah punya ya, justru akhirnya gimana ya, justru yang bikin nih hobi bagus ya adalah yang bikin menarik itu ya, bukan waktu lu udah punya jamnya, tapi justru journey-nya. Waktu lu belum punya, lu impiin gitu ya. Nanti kalau udah punya, percaya gue deh, pasti bosannya juga cepet gitu loh. Justru senengnya tuh waktu lu ngimpiin. Wah, lu belum nyampe, begitu udah kesampean, udah punya, nanti langsung deh interest lu bisa drop gitu. Percaya sama gue gitu. Jadi kalau gue ringkas ya, kenapa gue masih menggandrungi ya, mungkin menurut gue sih ke-1 ya karena gue memang suka jam tangan ya. Itu jadi benda yang kayak perhiasan yang bisa kayak nemenin hidup sehari-hari. Udah gitu kedua, gue suka juga jam tangan, gak terlalu makan tempat. Ketiga, bisa disimpan gitu ya, lama gitu ya. Kita gak usah takut kalau misalnya lu suka elektronik bisa rusak gitu kan. Jam tangan ya itu bisa lama lah itu mas sebenarnya gitu, kalau dirawat bener gitu ya. Dan yang paling penting adalah kenapa gue masih sampai sekarang masih tertarik ya, karena masih banyak sekali jam tangan di luar sana yang gue belum merasain gitu. Dan makanya karena itulah gitu, makanya interest gue masih tinggi gitu loh. Kalau misal gue udah rasain ini itu pasti gue yakin pelan-pelan interest gue juga mulai drop gitu loh, ngerti gak? Karena gue udah nggak, rasa penasaran itu udah kurang gitu loh. Tapi kalau sekarang gue masih banyak bro yang belum gue punya, yang belum gue rasain. Jadi brand independent, brand micro brand masih banyak yang gue belum tahu, belum rasain. Terus udah gitu jam-jam high horology, precious metal, jam-jam komplikasi, perpetual calendar gitu-gitu gue belum pernah punya gitu. Jadi masih banyak bro jam tangan yang gue pengen rasain sih selama gue masih hidup ya. Gue pengen ya gue punya kesempatan itu gitu loh. Jadi ya itulah yang masih bikin gue masih menggandrungi hobi ini sampai saat ini gitu ya. Oke, begini aja kali ya bro lah teknik ya. Nanti kalau misalnya mau curhat lagi, komen aja, nanti gua tanggapin ya. Ini menarik nih gitu. Dan makasih banget ya bro lah teknik udah jadi penonton setia Gojam ya. Sehat selalu dan nonton terus ya Gojam ya. Guys, kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau mau curhat ya nggak harus bertanya. Kadang-kadang mau curhat aja. Ini kan kayak komunitas kan gitu ya. Gue juga suka gitu loh tanggapin gitu ya. Nah, kita bisa jadi teman begitu kan. Jadi nggak perlu begini, nggak perlu kalau mau nanya boleh, kalau gue bisa jawab gue jawab, kalau mau curhat pun boleh ya, karena kita kan teman, kita komunitas ya kan. Jadi terus ya guys, tinggal tulis aja ya guys ya komennya. Dan kalau misalnya kalian suka jam tangan,
support ya channel ini, support klik like gitu ya, bantu subscribe gitu ya, kasih tahu ke teman-teman kalian kalau misalnya ada yang suka jam tangan gitu ya. Dan nonton terus channel ini, dan sampai jumpa ya guys di video Gojam berikutnya. Sampai jumpa dan sehat selalu. Makasih guys udah nonton, bye bye.